Hai guys, hai teman-temanku semua. Bersua kembali di Sunri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kamu dan dia berkata tidak, tetapi takdir berkata ya. Teman-teman, hari ini kita akan menyemak siapakah dia yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu walaupun situasi hubungan kamu tidak meyakinkan. Kita juga akan melihat bagaimanakah alam semesta mulai berpihak dengan start taking over atau mula mengambil alih hubungan ini dengan mendukung dan menyatukan kamu dan dia kembali. Nah, teman-teman, kita perlu melihat apa kata-kata atau petunjuk yang diberikan oleh kad-kad tarot yang bakal terbuka nanti. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap bacaan. Baik teman-teman, kita akan lihatkan terus ya. Siapakah dia yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu? Baik teman-teman. Siapakah dia yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu? Walaupun ketika ini hubungan kamu dan dia mungkin kelihatan kurang meyakinkan ya, ataupun sering on off, ada masalah, tapi kita lihat ya, siapakah dia yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu? Yang bermaksud apapun rintangan dan halangan yang ada, kamu dengan dia pasti akan dipertemukan kembali. Kita lihatkan sedikit pencerahan yang bakal kita terima melalui kad-kad yang terbuka nanti. Nah teman-teman, jika kamu merasakan pembacaan ini tidak bergema, maka pembacaan ini bukan untuk kamu ya. Jika kamu merasakan ada yang resonate, hati kamu mulai bergema, maka pembacaan ini adalah untuk kamu. Baik teman-teman ya, saya sudah berdoa sebelum memulakan bacaan hari ini. Seperti biasa ya, kamu cuba fokuskan kepada satu wajah, satu nama, ataupun fokuskan kepada orang yang kamu fikirkan saat ini. Dan kita akan lihatkan apakah orang yang kamu cintai, yang kamu fikirkan akan hadir di sini ya. Seseorang yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu. Baik teman-teman. Baik, di sini ada wow, Three of Pentacles ataupun di sini ada written documents teman-teman ya, yang menunjukkan beberapa di antara kamu. Okey, untuk permulaan ada hubungan baru ya. Saya terapkan sekali lagi, ada hubungan baru. Tetapi di sini juga menunjukkan ada hubungan lama. Maksudnya ini mungkin energi mantan kamu, mantan gebetan, mantan suami, mantan isteri, seseorang yang pernah kamu kenali mungkin melalui sebuah pekerjaan, ataupun saya merasakan ada sedikit ikatan antara kamu dengan orang ini. Sama ada pernah bekerja bersama, rakan kongsi, partnership ya. Mungkin seorang adalah orang atasan kamu atau mungkin kamu orang atasan dia, ataupun sama level, pernah bekerja sama, dan juga ada seperti ikatan khusus ya di antara kamu dengan dia. Mungkin contoh teman-teman, mungkin pernah bertunang tetapi terpisah ya, tidak ke jenjang pernikahan, ataupun mungkin pernah bernikah tetapi bercerai. Yang pasti ada dokumen hitam putih di sini. Sama ada bekerja bersama, memiliki syarikat bersama, pernikahan ataupun sebagainya. Nah, di sini tidak tertakluk kepada energi mantan saja, mungkin juga orang baru yang mungkin kamu baru kenali tidak berapa lama dahulu, mungkin dalam setahun, 2 tahun, dan kemudian ada berlaku sesuatu. Tetapi yang pasti di sini ada hitam putih ya, dokumen hitam putih yang menunjukkan sama ada ikatan dalam sebuah pernikahan ataupun pekerjaan. Mungkin your ex-colleagues, something like that ya. Ataupun orang yang kamu baru kenal baru-baru ini tetapi kemudiannya mungkin tidak bertemu. Mungkin orang ini ke overseas, pergi ke tempat lain untuk bekerja. Maka kamu dengan dia sudah menjadi LDR ya, long distance relationship. Ataupun ini mungkin hubungan yang baru saja di tahap permulaan. Baik, kita lihat lagi teman-teman ya. Ada banyak energi di sini ya, dan saya tidak boleh katakan terus okey ini energi pekerjaan, ini energi mantan begitu. Wow, Two of Pentacles teman-teman. Sangat jelas di sini ada union ya, yang bersatu kembali. Dan sekejap tadi saya baru menyatakan sama ada ini hubungan baru yang kamu baru berkenalan dengan orang ini dan dia mungkin terpaksa berpisah dengan kamu mungkin kerana sebuah pekerjaan ya yang memerlu dia keluar kota, ke tempat lain. Dan di sini ada union, seseorang yang kembali dari masa lalu untuk bersatu dengan kamu.
Nah, teman-teman, jika keluar Two of Pentacles ini ya, tidak menutup kemungkinan ada hubungan cinta segitiga di sini ataupun pihak ketiga yang turut ikut campur tangan dalam hubungan kamu dan dia. So, mungkin ya ada sedikit campur tangan dari keluarga kamu, keluarga dia, orang tua, ataupun memang ada orang ketiga di dalam hubungan ini ya. Apabila keluar Two of Pentacles, memaksa orang ini untuk juggling, sama ada memilih pekerjaannya, berpisah dengan kamu, ataupun keluarga, pihak ketiga dan sebagainya. Maka pembacaan ini seperti biasa terbuka kepada semua jenis hubungan dan nampaknya teman-teman ya dengan jelas kad pertama dan kedua sudah menunjukkan ciri-ciri itu ya, hubungan yang bersegi-segi. Baik teman-teman, yang pasti ini mungkin orang dari masa lalu kamu yang akhir-akhir ini mungkin bertemu kembali ya selepas pandemik selama 2 tahun. Kita terpaksa berada di rumah, tidak boleh keluar dan orang ini keluar mencari kamu akhir-akhir ini. Maka ada sedikit energi itu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Siapakah dia yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu? Wow, di sini ada jealousy, cemburu. Five of Cups ya. Saya melihatkan orang ini dengan kamu ya, sering on off teman-teman. Hubungan yang tidak jelas, sering patah hati, sering mengecewakan. Ada kala kamu sendiri tidak tahu ya, ke mana ke arah tuju hubungan ini dan posisi kamu yang sebenarnya di dalam hubungan ini. Kamu sering bertanya-tanya apakah orang ini mengambil kamu secara serius atau sebatas hanya flirting, hanya having fun. Kadang-kala ada, kadang-kala tidak jelas. Kadang-kala seperti ghosting, silent treatment. Kamu merasakan semua ini di dalam hubungan ini. Dan saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang sangat kuat cemburu. Dia seperti sangat kuat cemburu teman-teman ya. Ini adalah saya rasakan daripada zaman kanak-kanaknya. Inner child si dia. Seseorang yang sangat insecure dan dia sering merasakan cemburu ya. Seperti takut kehilangan kamu walaupun ada sedikit perubahan. Contoh ya, mungkin kamu berbual dengan orang lain. Ataupun kamu kelihatan mesra dengan kawan-kawan kamu yang lawan jenis. Ataupun ada sesuatu yang simple as that ya. Dia mulai merasakan insecure dan merasa cemburu. Mungkin contoh lain seperti kamu kurang mengabari dia. Mungkin kamu kebelakangan ini kamu sibuk dengan pekerjaan, mengejar cita-cita kamu, memperbaiki keuangan kamu dan sedikit mengabari dia, dia mulai merasa cemburu dan mulai macam-macam ya. Macam-macam itu seperti apa teman-teman? Saya merasakan orang ini ya dengan tanpa segannya akan menunjukkan rasa cemburu dia ke kamu dan kamu akan mudah menangkapnya ya kerana cemburu yang kuat. Baik teman-teman, saya juga dapat merasakan di sini ada energi penyesalan, kekecewaan. Sama ada ini energi kamu kerana energi pembacaan ini boleh terbalik. Maka saya merasakan orang ini akhir-akhir ini seseorang yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu, ada energi penyesalan dari dia. Seperti dia merasakan dia banyak mengecewakan kamu, banyak mungkin tidak mengabari kamu, tidak melakukan sesuatu bersesuaian dengan kehendak kamu dan juga membuatkan dia merasakan kini hampa ya. Kenapa dia merasa hampa teman-teman? Dia merasa hampa kerana dia merasakan ada perubahan dari diri kamu, dari perlakuan kamu kepada dia. Dia mulai merasakan perbezaan itu dan kini dia merasakan menyesal dan tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Baik, di sini ada Seven of Pentacles, perseverance. Okey, sesuatu yang tidak kamu pasti adalah mengenai keegoan orang ini. Okey teman-teman, orang ini mungkin juga ya akan bukan saja menunjukkan sisi egonya, dia juga kadang-kala memberikan kamu impresi yang dia ini sangat ego yang melampau. Sebenarnya teman-teman, it's true ya, memang benar kamu berdiri dengan seseorang yang tinggi egonya. Kerana di sini kita ada Two of Pentacles ya, bukan saja ego, possessive, cemburuan dan juga keras kepala. Now, sekarang begini teman-teman, orang ini sering memberi impresi kepada kamu atau giving you the impression that dia ni memang terlalu ego. Sebenarnya teman-teman, bukan ego sahaja yang bermain di sini. Memang ego itu ada, ego itu wujud. Tetapi teman-teman, apa yang perlu kamu faham, orang ini sedang gigih ya, sedang gigih, perseverance, sedang gigih berusaha di dalam perusahaannya, perniagaannya, apa pun yang sedang dia ceburi. Contohnya teman-teman, jika dia perlu bekerja ya, 9 to 5 job, kerja yang dari pukul 9 ke pukul 5 petang ataupun kerja malam ataupun dia mempunyai perniagaan perusahaannya sendiri. Tidak kiralah apa pekerjaan yang dia ceburi,
dia sangat gigih bekerja. Di sini saya merasakan banyak kerja yang tidak selesai yang dia perlu majukan. Seperti ada idea-idea baru yang perlu dilaksanakan dalam pekerjaannya, ataupun saya merasakan juga energi seperti orang ini sedang dituntut. Dituntut bagaimana teman-teman? Jika dia being employed, dia dituntut oleh majikannya. Dia dituntut dari orang sekelilingnya di tempat kerja untuk memberikan persembahan yang lebih baik, a better performance, ataupun melakukan sesuatu seperti overtime, OT ataupun overtime duties yang membuatkan dia bukan saja gigih melakukan pekerjaan, dia juga merasakan lelah dan sangat-sangat letih teman-teman. Apabila orang ini begitu lelah dalam pekerjaannya, dia mula banyak tidur. Tidur yang tidak mengikut waktu. Sama ada tidur di siang hari, tidur di waktu malam, tidur sahaja bila-bila dia mendapat peluang untuk tidur. Terlalu lelah bekerja, terlalu penat terlalu overtired. Maka dia akan mencari waktu untuk berehat, tidak kiralah waktu tidur itu waktu malam, waktu siang, pagi. Maka dia tidak begitu melayani handphonenya. Dan jika berlaku seperti itu, teman-teman maaf ada bunyi bising Saya rasa ada orang menghantar barang Walaupun sedemikian saya tidak akan pause video ini. Ada orang lain yang akan mengambil barang itu. Kamu cuba fokuskan kepada suara saya saja. Nah, di sini apabila kelelahan melakukan perniagaannya, perusahaannya, orang ini sebenarnya begini teman-teman. Seseorang yang berdiri dengan kamu ini sangat tanggungjawab orangnya. Dia sangat bertanggungjawab bukan saja pada hubungan, tetapi juga pada pekerjaan. Nah, apabila mempunyai sikap seperti ini, kadang-kala juggling. Kedua-dua harus diberikan tanggungjawab. Maka dengan secara tidak langsung, orang yang tinggi ego ini akan memberikan kamu impresi yang dia ini terlebih ego. Kerana dia tidak melayan chattingan kamu, mungkin balas singkat-singkat, balas pendek, hanya satu perkataan, ataupun membalas dengan sangat lambat, kadang-kala tidak mahu berbual, memberikan kamu impresi yang dia ni ego, terlalu ego. Tetapi sebenarnya orang ini terlalu letih bekerja, terlalu overthinking. Banyak yang perlu dipikirkan tentang pekerjaan, tentang keuangan, dan dia seorang yang bertanggungjawab. Maka jika dia seorang yang bertanggungjawab, kalau dia ingin chattingan kamu sekalipun, dia merasakan, bukan sekadar texting, "Hai sayang, how are you? I miss you." Not so easy for this person. Orang yang bertanggungjawab ini, jika diberikan tanggungjawab kepada pekerjaan, akan dilakukan sebaik mungkin. Jika diberikan tanggungjawab terhadap perhubungan, dia akan ada tanggungjawab yang datang dengan kata-kata dia ke kamu. Adakah kamu jelas teman-teman? Maksudnya jika dia sekadar, "Hai sayang, sudah makan? Kamu baik-baik sajakah? Kamu sihat? Begini, begitu." Dia merasakan jika dia memulakan sesuatu yang simple seperti ini, ada tanggungjawab di belakangnya. Pada orang ini tidak semudah itu. Pada kamu baik saja sekadar tanyakan apa khabar, it's good enough, but not to him or not to her. Bagi dia ini tidak semudah itu. Jika dia boleh mensampaikan message kepada kamu, akan ada tanggungjawab that comes with the message. Maksudnya pasti perbualan akan berlanjut. Maka akan ada pertanyaan nanti, apa yang harus dia katakan kepada kamu jika pekerjaannya tidak selesai, keuangannya tergantung, contoh teman-teman. Maka dia fikirkan semua ini dan dia merasakan jika tidak ada something yang kukuh seperti keuangan, pekerjaan dan sebagainya, maka dia tidak mahu, tidak ada mood untuk chatting kamu berterusan. Kerana dia merasakan perlu ada tanggungjawab yang hadir bersama texting itu. Maksudnya tidak sekadar ngomong teman-teman, tidak sekadar berbicara, apa yang ingin dibicarakan bicara kosong tanpa memberikan kamu security. Maka dia merasakan kalau dia ingin berbual dengan kamu, kena ada security. Dan security utama pada si dia adalah keadaan, kondisi, kestabilan keuangannya. Kestabilan segala-galanya yang utuh. Baru dia ingin lihatkan kepada perhubungan yang berlanjutan, yang akan ke next level begitu. Saya merasakan orang ini beberapa dari si dia yang kamu kenali khususnya jika ini hubungan yang masih di tahap awal ataupun permulaan dalam 1-2 tahun ataupun 6 bulan. Perhubungan seperti ini walaupun 2 tahun, pada saya ini hubungan baru. Nah, begini teman-teman, orang ini saya merasakan pada awalnya saya menangkap sedikit energi yang mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Dia seperti menyembunyikan apakah pekerjaannya.
Di manakah tempat tinggalnya? Apakah yang dia lakukan seharian? Itu pun disembunyikan dari kamu. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kalau tidak disembunyikan, seperti tidak mahu membicarakan sesuatu ke arah itu. Contoh, ke arah yang boleh memberikan kamu peluang untuk bertanyakan, kamu kerja di mana? Apakah pekerjaan kamu sekarang? Apakah posisi kamu di tempat pekerjaan? Dia cuba mengelak daripada ke arah perbualan seperti itu. Ada sedikit energi seperti itu yang saya tangkap. Seperti tidak mahu kamu tahu, ya. Kerana kalau kamu tahu pekerjaannya, maka pasti kamu tahu berapa income-nya si dia setiap bulan. Itu jika dia melakukan perusahaan sendiri, kamu boleh sedikit sebanyak menangkap, ya. Okay, business like this, yang seperti ini, berapa keuntungannya. Jika dia being employed, ya, kerja yang ada majikannya, berapakah gajinya. Maka dia seperti minder, sangat rendah diri. Saya merasakan sepertinya di sini, teman-teman, ya, sekadar 4 kad yang terbuka secara tegak di sini menunjukkan seperti orang ini sangat minder, malu untuk secara terang-terangan, ya. Maka sedikit chattingan is better than more chattingan. Terlalu banyak, nanti banyak informasi yang akan terkeluar. Kerana kita pasti akan bertanya dan dia diletakkan di posisi seperti disudutkan. Ya, kamu seperti memojokkan dia kepada satu sudut dan dia harus menjawab. Maka setiap chattingan itu harus datang dengan sebuah security. Dan security itu adalah keuangan si dia. Jelas, ya, teman-teman, ya. Ini saya boleh pendekkan, tetapi jika saya tidak sampaikan kepada kamu, kamu tidak dapat menangkapnya dengan jelas. Baik, teman-teman, ya. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu? Sekurang-kurangnya orang ini ditakdirkan hadir dalam hidup kamu. Kamu mampu melihat dia, ya, merasakan sedikit kebahagiaan dengan orang ini. Mungkin tidak panjang, tetapi ditakdirkan itu maksudnya apa, teman-teman? Ditakdirkan bertemu, ditakdirkan bersama, ditakdirkan ada sebuah pertemuan untuk mengenali satu sama lain. Apatah lagi jika ke jenjang pernikahan. Nah, siapakah dia yang ditakdirkan? Memang ditakdirkan untuk kamu. Kita lihat lagi, teman-teman, ya. Nah, di sini ada 10 of Wands, teman-teman. Kamu lihat sendiri, ya, obscurity, kekaburan. Dan saya sudah jelaskan energi ini tanpa kad ini dibuka tadi, ya. Kekaburan di dalam hubungan, teman-teman. Apakah yang menyebabkan kekaburan dalam hubungan? Banyak, teman-teman, ya. Bukan saja tidak mendapat dukungan keluarga dan pihak lain ataupun cinta yang bersegi-segi. Kekaburan ini banyak, teman-teman. Salah satu contoh telah saya katakan tadi, ya, insecurity. Insecurity daripada inner child si dia, yang menyebabkan dia merasakan dia jika tidak ada kestabilan, maka sentiasalah wujud, ya, kekaburan di dalam hubungan ini. Ini saja yang sepertinya dapat dia tawarkan kepada kamu, kekaburan di dalam sebuah hubungan. Dan sebenarnya kalau ikutkan hati, dia tidak mahu seperti ini. Orang ini tidak mahu keadaan seperti ini, walaupun kekaburan yang ditawarkan kepada kamu. Tetapi kamu kena lihat, teman-teman, dari sudut dia. Pentingnya keuangan itu. Ya, uang itu bukanlah segala-galanya. Tetapi uang itu penting, ya, untuk membelikan kamu sesuatu. As a surprise gift. Untuk membahagiakan kamu. Tidak ada rumah besar, sekurang-kurangnya rumah kecil. Yang untuk boleh menampung, ya, kehidupan kita seharian, teman-teman. Maka orang ini memikirkan, ya, dari sudut jangka panjang. Dan dia memikirkan jika dia mempunyai isteri ataupun suami apa saja, ya, harus menyumbang, membantu. Zaman sekarang, teman-teman, ya, bukan pihak lelaki saja yang harus memberikan keuangan ini, ya. Pihak wanita juga kadang-kadang harus membantu, menyumbang, ya. Saya merasakan seperti tidak adil, ya, jika pihak lelaki saja diandalkan. Kerana bagi saya, ya, benar, ya, pihak wanita adalah pihak yang untuk memberikan zuriat, ya, melahirkan anak. Ya, itu tugas kita sebagai wanita. Tetapi jika untuk menghasilkan wang, ya, saya tidak tahu mengapa ini menurut saya tidak adil jika diberikan beban ini kepada pihak lelaki saja. Walaupun ramai, ya, gentleman di luar sana, lelaki-lelaki yang sangat baik, yang sangat bertanggungjawab dan ingin kamu duduk di rumah saja. Maka dia ingin menampung kehidupan. Tetapi saya merasakan ini adalah tugas kedua belah pihak, ya, teman-teman. Dan zaman sekarang kita pihak wanita sangat career minded, ya, goal oriented dan mampu menyumbang, ya, terhadap keuangan. Tetapi orang ini seorang yang ego, jangan lupa. Maka saya merasakan beberapa di antara kamu, keuangan kamu lebih baik dari dia. Maka dia merasakan minder, ya, seperti saya katakan tadi, sangat rendah diri dan ingin memperbaiki ini sebelum ngomong dengan lebih lanjut, chattingan yang lebih lanjut, texting yang lebih panjang dengan kamu.
Di sini juga saya merasakan ya, textingan itu mungkin singkat-singkat kerana orang ini kekaburan di dalam segi fikirannya. Itu untuk cinta yang bersegi-segi, mungkin ada pihak ketiga yang membuatkan dia seperti sedikit kelam kabut, teman-teman. Tidak pasti ya, harus memfokuskan kepada kamu ataupun ada pihak lain yang memang sudah hadir di dalam hidupnya. Maka apabila texting itu ya, khususnya kepada yang textingan tadi, agak sukar teman-teman ya, seperti ada rasa bersalah. Jika lebih-lebih nanti seperti memberikan harapan, padahal dia tidak tahu dia memilih kamu atau orang lain. Begitu teman-teman ya. Baik, di sini ada unfortunate ya, Ace of Swords teman-teman. Orang ini banyak memikirkan kamu akhir-akhir ini. Sesuatu yang boleh saya pastikan ya, dia sering kepikiran kamu akhir-akhir ini. Mungkin juga ada yang memblokir kamu di sini ya. Memblokir ini saya melihatkan bukan seperti ingin tidak mencintai kamu, tetapi seperti menepikan kamu buat seketika sehingga dia boleh mencari sebuah solusi kepada kekaburan ini. Saya juga merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang sering ya mengalami kekecewaan dalam pernikahan, percintaan, kekeluargaan. Juga sering ya mempunyai masalah dengan keluarganya. Cannot get along with the family members. Seperti mungkin tidak, contoh ya, mungkin ada 10 orang ahli keluarga, tidak boleh ngam itu di Malaysia, tidak boleh serasi ya dengan setiap orang, setiap ahli keluarganya, ataupun mungkin boleh serasi dengan abang pertama, mungkin yang kedua, ketiga tidak boleh serasi, mempunyai pemikiran yang berbeza, ada masalah dalam keluarga, something yang seperti itu teman-teman ya, tidak ada persefahaman yang bercanggah. Dan akhir-akhir ini orang ini juga sering memikirkan kamu, sama ada dia mempunyai masalah keluarga ataupun sering gagal dalam percintaan, pernikahan. Mungkin juga di sini kamu berdiri dengan seorang janda atau duda ya yang pernah bercerai, dan orang ini kini mempunyai pikiran yang tajam, pikiran yang lebih baik, lebih berhati-hati. Nah, bottom of the deck di sini kita ada Knight of Cups ya. Teman-teman, sepertinya energi orang ini ya, dia bukan sahaja kesal akhir-akhir ini, bukan sahaja ada energi penyesalan, tetapi sepertinya saya lihat dengan jelas di sini ya, seperti ingin mendatangi kamu ya, ingin mengabari kamu, ada energi kerinduan, seperti ingin mengabari kamu, datang bertemu, mungkin ingin memberikan sebuah penjelasan, meminta maaf, something like that teman-teman ya. Dia seperti ingin datang kepada kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih lanjut menggunakan tarot deck ini ya. Wah teman-teman, walaupun saya ingin menyingkatkan readingan ya, sepertinya agak sukar ya, kerana banyak yang perlu saya jelaskan kepada kamu teman-teman. Jika kamu merasa letih teman-teman, kamu boleh pause video ya, pergi makan dulu, rehat ya. Kamu boleh sambung video ini kemudiannya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya, menggunakan tarot deck di sini. Hubungan kamu dan dia saat ini, kita cuba tarik energinya. Ya, kamu dan dia berkata tidak, tetapi takdir berkata ya. Tetapi kita lihatkan apa kata-kata tarot deck ini ya, sama ada takdir benar-benar berkatakan iya. Setakat ini saya melihatkan kamu memang tidak bertemu dengan dia secara kebetulan ya teman-teman. Baik, kita lihatkan dengan menggunakan tarot deck di sini. Energi hubungan kamu dan dia saat ini. Saya akan cuba buka semua kad dahulu teman-teman, bagi menyingkatkan waktu ya jika saya boleh. Saya harap kamu bersabar ya. Okey, saya akan gunakan intuisi saya. Menarik kad yang tutup, kad yang buka, saya akan gunakan intuisi. Kerana bukan semua kad akan terlompat di sini ya. Energi hubungan kamu di sini dengan si dia. Kamu dan dia berkata tidak. Mengapa kamu dengan dia berkata tidak? Kerana ada kekaburan di sini. Tetapi takdir mengatakan iya. Dan kita akan lihat dengan jauh ya. Saya merasakan hubungan yang putus nyambung. Ada masalah di hubungan ini, tetapi mengapa takdir berkata iya? Kita lihatkan kejelasan terhadap kekaburan yang sedang hadir di dalam hubungan ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka lagi teman-teman ya. Sabar ya teman-teman, lebih baik buka semua kad dan saya boleh baca sekaligus. Kalau saya tidak mendapat lagi jumping card ini, saya akan menarik ya menggunakan intuisi. 1,
Kad ini sebenarnya sangat glossy, teman-teman. Glossy tu licin ya, teman-teman ya, membuatkan agak sukar untuk saya memegangnya. Baik, kita akan buka kad yang terbuka sini dahulu ya. Okey. Nampaknya seseorang yang ditakdirkan untuk kamu di sini juga merupakan seorang yang keberadaannya jauh dari kamu, teman-teman ya. Saya lihatkan mungkin ada long distance relationship di sini antara kamu dengan dia ya. Mungkin juga ada orang foreigner, teman-teman ya. Orang dari negara luar, negara asing. Okey, kita akan buka lagi ya. Kelihatan ada seseorang yang jauh keberadaannya dari kamu. Long distance relationship juga hadir dalam pembacaan hari ini ya. Seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu. Kita lihat lagi. Energi hubungan kamu dan dia. Seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu. Kamu dan dia berkata tidak. Tetapi takdir berkata iya. Okey teman-teman, saya akan tarik kad ya. Kita akan buka semua kad dahulu. Baik, kita akan lihat sekarang teman-teman ya. Baik, saya harap kelihatan kad ini ya. Mungkin saya turunkan sedikit kamera ini supaya kamu dapat lihat dengan jelas ya. Okey teman-teman. Di sini kita ada Three of Wands. Kita ada Eight of Wands. Kita ada Four of Cups. Kita ada Six of Pentacles. Ada Three of Swords. Di atas ini ya ada Seven of Cups. Di bawah ini ada Judgment. Ada Ace of Cups, Four of Swords, Nine of Swords. Ada, tak nampak teman-teman sebentar ya. Apa perkataan di atas? Okey, King of Pentacles. King of Pentacles. Dan di sini kita ada Page of Wands. Okey. Baik teman-teman. Di sini ada long distance relationship ya. Saya sangat merasakan seseorang yang ditakdirkan untuk kamu kini seolah-olah ada perasaan tergesa-gesa, rindu untuk datang mengabari kamu, teman-teman. Ada sebuah kerinduan yang amat kuat untuk dia datang mengabari kamu. Tetapi sepertinya jika saya lihat posisi si dia saat ini, energi hubungan ini, dia seperti menunggu satu momen. Sepertinya dia sudah melakukan satu tindakan. Tetapi saya tidak tahu mengapa ya, saya dapat menangkap sedikit energi, dia sudah melakukan sedikit tindakan di sini. Tetapi tindakan itu seperti tidak berhasil. Nah, teman-teman, kamu cuba sesuaikan energi pembacaan ini dengan kondisi hubungan kamu. Saya merasakan dia sudah melakukan satu tindakan kecil, tetapi sepertinya tindakan itu tidak berhasil. Mungkin seperti contoh ya, contoh teman-teman. Mungkin dia pergi berkunjung satu tempat yang kamu sering kunjungi, tetapi ataupun keluar dengan orang-orang yang selalu kamu keluar bersama, tetapi akhir-akhir ini mungkin kamu tidak join the group atau tidak pergi ke tempat yang sama, dan apabila dia melakukan sebuah tindakan untuk pergi ke tempat yang sama, dia sudah tidak lagi dapat melihat kamu di tempat itu, atau kamu tidak kelihatan ya dengan grup-grup kamu yang sama. Maka dia merasakan seolah-olah tindakan dia tidak berhasil berkali-kali, teman-teman. Itu sedikit energi yang saya tangkap dalam pembacaan hari ini, dan dia merasakan seperti kamu mulai ya cuekin si dia. Seperti kamu sengaja tidak keluar ke tempat yang sama, tidak join grup yang sama, seperti tidak terlihat ya bersama dengan rakan-rakan kamu yang selalu kamu keluar bersama, dan kini dia merasakan seolah-olah kamu sengaja melakukan ini, sama ada kamu benar-benar sibuk dengan pekerjaan kamu, atau dia seperti seorang yang very intuitif ya, dia merasakan seperti kamu sengaja melakukan ini, seperti ingin menghindar dari si dia. Wah teman-teman, saya tidak tahu ya sama ada energi ini tepat ataupun tidak ya. Jika tidak resonate dengan kamu, teman-teman, saya minta maaf ya, kerana ini pembacaan umum general reading yang menarik energi banyak orang. Maka tidak semua yang akan resonate dengan kamu. Jika bacaan ini tidak bergema di hati kamu, kamu boleh follow readingan-readingan saya yang lain. Nah, di sini saya merasakan orang ini telah melakukan sebuah tindakan yang lucunya dia melakukan tindakan ini berkali-kali. Contoh lain ya, mungkin dia datang ke rumah, ya, cuba ingin berjumpa dengan kamu, berbual dengan, mungkin jika dia kenal keluarga kamu, mungkin ingin berbual dengan keluarga kamu,
abang adik kamu, tetapi kamu tidak kelihatan di sana. Seperti dia menangkap energi ya, kamu cuba menghindar si dia. Dan saat ini ya teman-teman ya, dia merasakan seperti bagaimana untuk saya katakan ini ya, dia seperti tidak ada mood yang baik. Seperti dia merasakan kamu menyembunyikan diri kamu dari dia ya. Agak lucu energi hari ini. Seperti kamu bersembunyi dari dia, playing hide and seek. Seperti seorang lain, contoh kamu sembunyi, saya pergi mencari. Kemudiannya saya sembunyi, kamu mencari. You know, playing hide and seek. Seperti gambar ini ya, gambar tadi ini. Seperti seorang yang sembunyi, seorang lagi mencari-cari, tercari-cari. Saya melihatkan orang ini energinya tercari-cari kamu. Ada energi itu, tetapi kamu seperti sengaja menyembunyikan diri, tetapi kamu memantau dia dari belakang. Kamu ingin melihatkan bagaimanakah reaksi dia. Nah, ini mungkin energi kamu, mungkin juga energi si dia. Kamu terbalikkan saja jika kamu merasakan, Kak, ini saya rasa sebenarnya energi saya. Kamu terbalikkan saja. Tapi saya lebih merasakan ini energi orang ini. Dia merasakan seperti kamu playing hide and seek, sembunyi dari dia, tetapi sebenarnya kamu memantau dia dari belakang. Saat ini dia merasakan ya, dia dapat merasakan kamu masih menyayangi dia. Tetapi kurang jelas, obscurity, kekaburan. Dia kurang jelas akan kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini. Dia seperti tidak jelas apakah yang sedang berlaku. Yang pasti teman-teman ya, dia sedang patah hati dalam hubungan ini. Sedang sakit hati. Dan musim tengkujuh ini ya, ataupun musim hujan ini ya, kamu lihatkan kad ini ya, kad yang patah hati ini. Dia seperti bersendirian ya. Mungkin juga terlalu sedih sehingga dia keluar dari rumahnya atau di tempat pekerjaannya, membasahi dirinya bermain hujan, teman-teman. Guys, this is no joke ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sudah matang dari segi usia, dia seperti sengaja membasahkan dirinya di dalam hujan. Apakah ini energi kamu atau energi dia? Seperti terlalu sedih. Terlalu sedih sehingga tidak menghiraukan lagi ya. Tidak mengapalah hujan hari-hari. Tidak kira lah ya. Seperti hujan ini seperti comforting her, comforting him ya. Seperti memberikan sebuah pelukan ya. Hujan ini seperti rintihan yang bersama. Seperti sama-sama bersedih. Sama-sama seperti hujan ini menemani si dia yang sedang menangis. Kamu lihat gambar ini ya. Hujan yang turun menemani dia yang sedang menangis dengan perasaan sakit hati. Saya merasakan orang ini teman-teman ya, bukan setakat hubungan, tetapi saya merasakan dia mempunyai tekanan perasaan ya terhadap pekerjaan dan keluarganya. Kamu sesuaikan saja jika dia seseorang yang berpasangan, mempunyai keluarga, ada masalah dengan keluarga untuk dia yang single, ataupun pekerjaan dan sebagainya. Tidak kiralah orang ini tinggal bersendirian, saya merasakan dia seperti dihadapkan kepada sebuah tekanan, teman-teman. Sangat tertekan, patah hati, mulai hilang semangat dan seperti tidak bersemangat, teman-teman ya. Hilang semangat untuk hidup, rasa tertekan ya, banyak internal problem dan banyak kelukaan yang dipendamkan. Dan kini ya, Seven of Cups di atas ini menunjukkan sangat merindukan kamu. Dia seperti tidak dapat memanifestasikan kamu kembali, seperti mengikhlaskan, sering mendoakan kamu di dalam mimpi-mimpinya, supaya kamu sentiasa hadir di dalam mimpi-mimpi si dia. Saya merasakan kebelakangan ini, dia sering memimpi-mimpikan kamu, banyak tentang kamu yang dia fikirkan. Apakah kamu sedang sibuk dengan pekerjaan? Apakah kamu menyembunyikan diri dari dia? Apakah kamu bertemu dengan orang lain? Apakah kamu sudah memiliki orang lain, orang baru? Banyak ya teman-teman di dalam fikiran si dia yang berkecamuk, yang bercampur aduk dengan masalah pribadinya, pekerjaannya, keinginannya, segala sesuatu. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk mengatur, untuk menyusun kehendak dia, pekerjaan dia, keadaan masalah internal dia, semua itu dipikirkan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman saya lihatkan ya, dia menunggu momen yang tepat untuk mendatangi kamu, kerana setiap kali dia lakukan tindakan seperti energi yang saya sebutkan tadi, kamu seperti tidak menghadirkan diri ya. Seperti setiap kali dia bertindak, dia tidak dapat bertemu kamu. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi seperti itu, membuatkan dia masih ternanti-nantikan bilakah waktu yang tepat, seperti let you cool down first, biarkan kamu tenang dahulu, kemudian mungkin ya seperti memberi ruang kepada satu sama lain, menunggu momen yang tepat. Apabila masing-masing tenang, maka dia akan mendatangi kamu apabila dia menerima panggilan hati yang tepat. Teman-teman, orang ini ya,
banyak keburukannya di masa yang lalu. Jika dia mantan kamu ataupun orang yang kamu baru kenali, banyak dark side-nya si dia yang tidak kamu ketahui. Dia seperti perlahan-lahan dalam proses ya, membaiki diri dan menjadi seorang yang lebih baik, lebih beribadah, lebih beragama. Maka apabila dia datang kepada kamu, teman-teman, dia tidak mahu kamu melihat sisi dia yang seperti pelin-pelan, tidak mempunyai pegangan. Dia tidak mahu seperti itu. Untuk menjadi seorang yang berwibawa, mesti ada pegangan, teman-teman. Dia ingin menjaga imej dia. Maka jika dia datang kepada kamu, dia sudah memiliki kesedaran untuk datang dengan cara yang lebih baik, seperti being reborn, seperti dilahirkan kembali, orang baru. Maka walaupun kamu dengan dia mungkin ada beberapa yang sudah lama tidak bertemu atau tidak bertemu langsung, dia lebih ingin mampir, datang dengan penampilan yang hebat. Walaupun it's first time ya, dia ingin datang untuk kamu yang sudah lama tidak bertemu atau tidak pernah bertemu. Lebih baik ya datang dengan secara 3D, secara fizik yang lebih baik daripada video call. Maksudnya kamu tengok dari gambar, dari video, wow. Kalau gambar selalu video itu boleh diedit-edit, nampak begitu handsome, begitu cantik. Tetapi orang ini mahu kelihatan lebih cantik, lebih handsome, tidak perlu edit-edit di gambar ya, seperti di Instagram and all that. Dia ingin datang ke depan kamu yang lebih memuaskan hati kamu. Dengan cara ini boleh lock, boleh mengikat hati kamu. Teman-teman, di sini dengan jelas ada hubungan baru. Nah, saya tangkap beberapa jenis hubungan baru di sini, Ace of Cups. Teman-teman, kamu dengarkan baik-baik. Saya menangkap energi yang saya pun sendiri tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan ini. Begini teman-teman, ada satu energi hubungan baru, hubungan lama yang ingin renewal, memperbaiki hubungan, kerana hubungan lama ataupun hubungan baru yang hadir ingin mendekatkan diri. Kerana sering merasakan walaupun hubungan baru memang jatuh cinta, hubungan yang lama setiap hari jatuh cinta. Every day falling in love atau falling in love every day with you. Seperti semakin berjauhan semakin cinta, semakin berjauhan semakin rindu, semakin berjauhan semakin penasaran. Begitu teman-teman. Now, ada dua energi di sini ya. Hubungan baru yang baru di tahap awal perkenalan seperti TTM, teman tetapi mesra, pendekatan dan sebagainya ya. Energi kedua, hubungan lama yang masih lagi jatuh cinta sehinggalah hari ini. Tetapi orang ini semakin memendam, semakin dalam rasanya. Energi ketiga yang agak sukar untuk saya sampaikan, dengarkan baik-baik. Saya tidak pasti bagaimana untuk menyampaikan ini teman-teman, a bit complicated. Saya menangkap sedikit energi dalam pembacaan hari ini. Hadirnya energi ini mengatakan sama ada kamu mencintai orang yang sedang kita bincangkan, ada orang ini ya yang sememangnya ditakdirkan untuk kamu sudah hadir ataupun sudah lama hadir di lingkungan keluarga, pertemanan kamu, rakan sekerja, lingkungan orang-orang yang berdekatan, tetangga, jiran tetangga dan sebagainya, sanak saudara. Sama ada orang ini baru hadir atau memang sudah wujud di lingkungan yang saya sebutkan tadi. Perbedaannya, orang ini tidak menyampaikan perasaan dia kepada kamu. Sebaliknya, apa yang dia lakukan dipendamkan saja. Now, I don't know. Saya tidak pasti mengapa dia melakukan ini. Apakah kerana kamu sudah memiliki pasangan atau dia sudah memiliki pasangan, dipendamkan saja. Now, what happen is, energi ketiga tadi ya, apabila dipendamkan begitu lama, nah terpercik ya, terkeluar ya, guyuran ataupun percikan-percikan ini. Kerana cangkir ini sudah terlalu penuh. Now, ini energi ketiga. Perasaan yang sudah terlalu meledak-ledak. Now, energi ketiga ini juga mungkin ya, mungkin ciri-ciri seseorang yang ditakdirkan untuk kamu. Di sini teman-teman saya lihatkan, saya sudah sebutkan 3 energi tadi ya. Energi pertama orang baru, hubungan baru. Energi kedua orang lama. Energi ketiga could be orang baru, could be orang lama. Orang ini could be orang baru yang hadir tanpa kamu sedari atau orang lama yang sudah wujud di lingkungan kamu. Pertemanan, jiran tetangga, sanak saudara, you name it. Kekeluargaan, begitu ya, something like that. Dan orang ini seperti orang halimunan, seperti invisible man, invisible woman yang memendam perasaannya. Sehingga kamu tidak tahu yang dia sebenarnya memendam perasaan ini. Nah, teman-teman, kamu cuba fikirkan baik-baik siapakah dia.
hubungan baru, hubungan lama. Yang ketiga ini mungkin baru, mungkin lama. Saya lebih merasakan orang ini sudah wujud. Tetapi kamu tidak. Kenapa saya sebutkan sudah wujud? Dia sebenarnya sudah tampil, sudah hadir di dalam kehidupan kamu. Cuma perbedaannya kamu tidak menyedari. Kenapa? Kerana dia tidak mengutarakan, tidak menunjukkan perasaan itu kepada kamu. Orang ini lebih melihat kamu, datang memantau kamu, melihat kamu, melepaskan rindu, pulang tidur. Keesokannya hari datang. Saya bagi contoh. Lihat kamu, merasakan kepuasan dengan cara melihat kerana rindu teman-teman. Melihat dan melihat, memantau kamu, pulang tidur. Keesokan harinya, datang lagi. Ya teman-teman, ini memang agak lucu bunyinya. Tetapi inilah yang dia lakukan. Sembunyi-sembunyi. Nah teman-teman, orang ini ya, untuk ketiga-tiga energi ya, ketiga-tiga energi yang saya sebutkan. Kamu lihat ya, Teddy bear ini tidak dapat tidur malam. Sehingga dia harus memegang ya, menggunakan kedua belah tangan, memejamkan matanya secara paksa. Tidak dapat melelapkan matanya, memikirkan kamu, overthinking. You've got this person not sleeping ya. Kerana kamu dia tidak boleh tidur. Kerana kerinduan yang sudah meledak-ledak, ataupun energi orang ketiga tadi yang memang sudah hadir, kamu tidak ketahui, memendam terlalu lama. Nah teman-teman, di sini ya, saya melihatkan ada silent treatment, ghosting, ada yang menghindar kerana ada Four of Swords yang menunjukkan ada yang menarik diri. Sudah biasa dalam readingan ya, kamu sudah biasa dengan kad-kad seperti ini ya. Five of Cups, Four of Swords, Four of Swords ini memang ghostingan, menarik diri, menghindar, bla bla bla. Saya rasa kamu sudah bosan. Tetapi energi yang sama hadir. Saya tidak mahu repeat ya, nanti saya kena marah teman-teman. Nanti saya ada yang kata, aduh kak, kenapa kak sering mengulangi ya. Tetapi saya terpaksa kerana memang ada energi itu. Nah teman-teman, berlandaskan taburan kad ya, jabaran kad yang terbuka di sini. Kamu sudah biasa, sudah senang dengan kad-kad yang terbuka. Ada yang sudah pandai ya, sudah tahu. Nah, memang ada ghostingan, saling menghindar, sehingga orang ini terpaksa main hujan ya, menangis di bawah hujan ini teman-teman, ditemani oleh hujan-hujan ini dan menangis ya, berair mata di bawah hujan, tidak dapat tidur malam ya. Ini maksudnya apa? Ini bukan main-main lagi teman-teman ya. This is nothing funny guys. Secara psikologi saya rasa sangat menyedihkan. It's actually pathetic. Menyedihkan teman-teman. Apabila dihadapkan dengan begini ya, maksudnya orang ini sudah tidak dapat menghandle emosi dia. Walaupun orang ini mungkin menggunakan logikanya, tetapi kini seiring atau berjalannya waktu ya, day by day, energi yang sudah meledak-ledak ya, logika itu sudah diketepikan, dibuangkan. Kini emosi itu bermain. Maksudnya kamu sudah bukan saja menangkap orang ini dari sisi tarikannya ya. Secara mungkin pada awalnya tertarik dengan fizikal, kamu ini sangat menggoda, kamu tampan, kamu jelita, kamu cantik. Saya merasakan orang ini sudah begitu ada komitmen dari hatinya ke kamu. Dan kini sudah menitiskan air mata ya. Kerana mungkin dia menyedari hubungannya tidak memungkinkan, cinta terlarang, cinta yang dipendam-pendam selama ini, orang seperti energi ketiga tadi. Guys, kita harus memahami sesuatu. Kita tidak meminta hubungan terlarang ini. Tidak ada orang yang meminta ya, berilah saya cinta terlarang, berilah saya cinta menjadi orang ketiga. Nobody asks for that. Orang gila sekalipun tidak akan meminta seperti ini. Tetapi berlaku ya, secara alami, naturally it happens. Kadang-kadang ya, kawan baik kita sendiri akan merampas isteri atau suami kita. What more orang lain, apatah lagi orang lain. This is hard to say. Benda yang di luar kendali, out of control. Nah, ada pelbagai energi yang ditarik di sini. Saya tidak boleh specifically ya, secara khusus membacakan. Ini energi banyak orang teman-teman. Dan di sini saya melihatkan ya, kamu ada yang sudah meninggalkan, pergi berpisah. Ada yang menarik diri, fokuskan kepada pekerjaan kamu. Kamu fokus kepada bidang kamu, sesuatu yang you are good at. Pakar, maksudnya kamu bagus tentang apa, kamu lakukan itu. Kamu very good at what, kamu akan lakukan itu dalam pekerjaan. Dan orang ini sebenarnya ya sudah merasakan ya, kamu sudah menarik diri, kamu sengaja menghindari dia, mengelak ya dari bertemu, sengaja tidak pergi ke tempat yang sama pernah dikunjungi bersama, tidak bersama rakan-rakan yang sering kelihatan bersama. Dia sudah seperti sukar untuk melihat kamu teman-teman. Maka di sini seperti kamu menghindar dia. Pada awalnya sepertinya dia menghindar kamu. Nah, kini kamu menghindar dia.
maka kamu dengan dia sudah lelah, sama-sama capek, both surrender. Ya, kamu dengan dia saling memegang bendera putih itu, surrender teman-teman. Maka kamu dengan dia pasrah keputusasaan, ya. Maka sama-sama berkata, nope, tidak, kepada hubungan. Nah, kita akan lihatkan di sini. Apakah takdir? Berkatakan iya. Kerana tema readingan ini berkatakan iya. Dari segi perasaan, memang jawapannya sangat jelas. Dan saya lihatkan di sini, ya, jika tidak dipertemukan, orang ini jadinya seperti ini. Seperti gambar ini, ya. Terpaksa menggunakan tangan untuk menekan biji matanya supaya tutup. This is really sad, ya. Bermain hujan, ya. Dengan rasa patah hati bermain hujan, sedih, merindukan kamu. Dan kamu lihat, ya, saya bercerita pasal tanggungjawab tadi teman-teman di awal, ya. Untuk textingan kamu pun perlu ada tanggungjawabnya. Kenapa teman-teman? Di sini ada King of Pentacles. Orang yang sangat boleh diandalkan. Perlu ada tanggung. Orang ini memang orang yang bertanggungjawab. Dia merasakan bukan saja perlu menjaga sisi keuangannya sehingga mapan, ataupun sudah mapan, ya, orang ini, ya. Perlu ada tanggungjawab that comes with the relationship. Ya, perlu ada tanggungjawab teman-teman. Dan di sini ada Page of Wands. Dia masih merindukan kamu. Masih bergairah, masih ada perasaan yang begitu kuat, ya. Apatah lagi hadirnya cangkir Ace of Wands ini. Kita lihatkan bottom of the deck di sini, ya. Saya terbalikkan kad ini, ya. Kita lihatkan apa yang hadir. Maaf, ya teman-teman, kad-kad ini sering jatuh. Kita lihatkan bottom of the deck di sini. Kita ada wow. Sangat rindukan gathering dengan kamu di sini teman-teman, ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Di sini kita ada Nine of Cups, 2 angka 9, ya. Dan di sini ada Hermit. Wow, baik. Di sini ada Ten of Cups. Baik teman-teman. Saya melihatkan di sini, ya, beberapa di antara kamu sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai anak-anak teman-teman. Dan di sini kita ada mungkin beberapa di antara kamu di sini, ya, yang berzodiak Virgo, berdiri dengan seorang yang berzodiak Virgo, tarikh lahir 9 ataupun Leo, ya. 8, 9 ada angka-angka ini, ya. 8, 9 teman-teman. Dan di sini saya lihatkan, ya, dia merindukan, mungkin orang ini pernah makan bersama keluarga kamu, atau kamu pernah dining together, ya, makan bersama dengan dia, keluarga dia, dan dia merindukan momen ini bersama kamu. Dia melihatkan saat ini teman-teman, kamu seperti tidak mengendahkan dia, ya. Kamu mulai seperti mencapai kebebasan. Kamu melakukan segala sesuatu tanpa perlu dukungan emosi dari si dia lagi. Kamu sudah mampu berganjak pergi. Dan dia merasakan kamu mampu mencapai kebahagiaan itu tanpa dia. Ini energi hubungan kamu dan dia di sini. Tetapi kamu lihat di sini, ya, walaupun kamu dengan dia masing-masing mencapai kebahagiaan masing-masing dengan melayani kebebasan masing-masing, di sini dia menunggu kamu. Dia seperti mendoakan agar kamu kembali teman-teman. Wow, the Hermit, ya. Kamu lihat, ya, ini energi yang lebih kurang sama dengan Three of Swords. Satu bermain hujan, satu berada di dalam kesejukan salji ini. Yang menunjukkan apa? Kita tidak ada salju, ya, atau salji di negara kita, tetapi ini menunjukkan kesejukan hatinya. Orang ini sudah beku hatinya disebabkan kamu. Hatinya membeku. Dia bukan sahaja menarik diri, hatinya juga dingin dan membeku. Dia merasakan seperti tidak mahu bercinta lagi, seperti menarik diri untuk seketika untuk bercinta lagi. Dia merasakan ini bukan momen yang tepat untuk menjalankan sebuah percintaan. Hatinya sudah membeku seperti ais teman-teman, ya. Menjadi sejuk kerana dia saat ini merasakan kehilangan kamu. Kerana selama ini teman-teman, kamu adalah orang yang dia cari. Apabila sudah bertemu, mungkin walaupun tidak diluahkan perasaannya, tidak diutarakan, mungkin beberapa di antara kamu dapat menangkap dia juga menaruh hati, ya. Dan ini membuatkan hubungan yang apatah lagi hubungan itu tidak dapat dijalankan dengan mulus. Maka dia merasakan ditinggalkan. Dia berjalan seorang diri, mencari jalan pulang teman-teman. Seperti lost in the wood, ya, hilang di hutan. Tidak tahu, ya, dalam kesejukan ini, ya, bersendirian. Tetapi dia tahu, cahaya yang dia pegang itu adalah kamu. Kamu adalah cahayanya si dia. Maka dengan bergantungkan kepada cahaya ini, ya, dia seperti dapat menjumpai jalan pulang itu ke kamu. Nah, jangan berlandaskan satu lampu, satu pelita, ya, pelita yang dipegang. Maka jalan pulang itu akan panjang teman-teman. Kerana tidak jelas, kekaburan,
Tidak ada cahaya yang terang. Tidak ada cahaya yang terang dalam hubungan ini. Sepertinya ya kamu dengan dia masing-masing berjuang 100%. Tetapi dia melihatkan hubungan ini seperti mungkin tidak dapat ke mana-mana, yang membuatkan kamu dengan dia saling menarik diri. Dan apabila kini kamu bertegas untuk pergi, dia merasakan seorang diri ya. Mencari jalan yang lama untuk pulang, teman-teman. Merasakan begitu sedih, apatah lagi di sini ada Ten of Cups ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah berumah tangga dan mempunyai penglibatan anak-anak di sini ya, terpaksa dihadapkan kepada satu pemilihan dan sebagainya. Dengan jelas ya di sini teman-teman ya, dengan jelas mengatakan ya, begitu lelah teman-teman, tetapi masih tidak menyerah akan hubungan ini. Tidak mahu menyerah dengan hubungan ini teman-teman. Walaupun ada energi keputusasaan, orang ini seperti ingin membina sebuah strategi untuk mencari jalan pulang ya, mencari jalan yang baik untuk mengekalkan perhubungan dengan kamu. Wow, saling menunggu di sini teman-teman. Ada perbezaan di sini ya, perbezaan status, budaya, agama dan sebagainya, usia, dan dia masih menunggu ya. Orang ini sepertinya mencatat segala sesuatu yang kamu berikan kepada dia. Di sini dia memang ditinggalkan oleh kamu, teman-teman. Secara terang-terangan, dia ditinggalkan oleh kamu. Ada yang sudah memutuskan untuk pergi ya. Wow, teman-teman. Energi yang begitu hebat ya. Tetapi di sini ya, kerana keluarnya card judgment ini ya, alam semesta memberikan kamu dukungan. Di sini ada judgment card ya. Penghakiman. Sebuah judgment yang diberikan. Apabila dia diberikan sebuah judgment, kebangkitan semula, alam semesta menyokong dengan memberikan semangat semula. Semangat yang sudah mati, kebiasaan dia, perangai buruk si dia itu seperti sudah dikuburkan. Kini dia bangkit semula dengan semangat baru. Seperti seorang baru teman-teman ya. Bukan orang lama yang akan hadir menjumpai kamu atau bertemu dengan kamu nanti ya. Dia diberikan peluang oleh alam semesta untuk bangkit. Judgment ini mendukung ya, supaya dia datang kepada kamu dengan versi yang terbaik. Di sini kamu dengan dia sering terkoneksi secara batin, dan ini ya, kamu tengok trumpet ataupun sesuatu ini ditiup the trumpet ya, mengejutkan dia. Ada panggilan hati, panggilan yang membangkitkan semula seseorang yang sudah lama mati rasa ya, seorang yang merasakan oh tidak ada hope, tidak ada harapan dalam sebuah percintaan. Tetapi alam semesta mendukung, memberikan support supaya orang ini bangkit semula. Eight of Wands menunjukkan ada ya aura-aura penarik yang kuat yang akan datang dengan cepat menarik kamu kembali. Tidak kiralah long distance relationship ya, jarak tidak akan memisahkan kamu. Yang penting itu dekat dengan hati. Saya melihatkan alam semesta memang sangat mendukung hubungan ini. Kerana saya lihatkan ya, banyak air mata yang sudah mengalir dalam hubungan ini teman-teman. Tidak dapat tidur malam. Dan kamu dengan dia mempunyai keseimbangan. Saling menyayangi. Ace of Swords, Six of Pentacles menunjukkan keseimbangan antara kamu dengan dia. Dari segi memberi, perasaan. Dan kamu dengan dia ya seperti tidak lengkap jika tidak ada satu sama lain. Maka di sini saya melihatkan ya, menangis di bawah salju. Menangis di bawah hujan. Kesepian, kesejukan. Walaupun sini tidak ada salji. Dia kesejukan, kedinginan yang menunjukkan dia kesunyian, kesepian apabila ditinggalkan kamu. Dan dia masih dreaming about you ya. Masih mimpikan kamu di sini teman-teman. Dia masih cuba mengatur strategi untuk datang kepada kamu. Baik teman-teman, zodiak sign yang paling kuat hadir di sini adalah Libra. Hampir semua zodiak sebenarnya hadir dalam pembacaan hari ini ya. Kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan paling kuat di sini adalah Libra. Saya lihat lagi teman-teman ya. Taurus paling kuat di sini. Ya, itu saja teman-teman yang paling kuat di sini ya. Dan saya merasakan takdir sangat mendukung hubungan ini. Tetapi hubungan kamu dengan dia sentiasa diberikan ujian dengan takdir ya. Takdir sentiasa menguji. Kamu tahu kenapa kita harus melalui ujian teman-teman? Kita dihadapkan dengan ujian kerana jika kita lulus ujian itu, maka boleh ke jenjang pernikahan. Jangan diuji selepas pernikahan ya. Nanti lebih parah. Lebih baik kita diuji sebelum kita mencapai tahap pernikahan. Maka ujian-ujian ini akan menguatkan kamu dan dia. Dan menyedarkan kamu, menyedarkan si dia. Apakah benar-benar dia adalah seseorang yang kamu ataupun sosok seorang yang kamu inginkan di dalam hubungan ini, di dalam kehidupan kamu. Apakah dia juga akan diberikan kesedaran ini? Apakah setelah melalui segala ujian ini, kamu adalah seorang sosok yang dia inginkan untuk sama-sama
tua bersama-sama ya, menua bersama-sama. Apakah kamu adalah pasangan tepat yang dia cari? Maka kamu dengan dia sering dihadapkan dengan pelbagai ujian di dalam hubungan ini. Tetapi secara garis besar teman-teman, walaupun kamu berjauhan ya, ada yang LDR di sini, long distance ya, tetapi ada panggilan hati di antara satu sama lain. Ya, aliran emosi ya yang sering meledak-ledak antara kamu dan dia. Dan walaupun ada yang menarik diri, kurang berkomunikasi, tetapi sering memikirkan di waktu tidur. Sering ada yang setia di sini, tidak mahu menerima tawaran cinta lain ya, hanya menunggu kamu. Dan di sini apabila tidak mendengar kabar berita kamu, maka keseimbangan itu seperti digoyang ya, tidak dapat tidur malam teman-teman. Dan apabila orang ini patah hati, wujudlah rasa ya, harus kembali untuk bertanggungjawab, lebih bertanggungjawab dalam hubungan ini. Jangan hanya berilusi, tetapi benar-benar datang mengabari, membuat sebuah tindakan awal. Maka ada kesedaran ini dari orang ini. Baik teman-teman, ini adalah bacaan untuk hari ini. Walaupun kamu dengan dia saat ini berkatakan tidak, saya melihatkan takdir seperti melakukan segala sesuatu supaya kamu dengan dia sering terkoneksi, ada panggilan hati, ingin menyatukan kamu. Walaupun kamu dengan dia play hide and seek, ya, seperti menyembunyikan diri, tetapi seperti ada energi kuat yang pasti ke depannya menemukan kamu dengan dia. Saya melihat alam semesta mendukung ya, kerana saya melihatkan energi kamu ataupun dia patah hati teman-teman. Tidak boleh tanpa orang ini sebenarnya. Kamu ataupun dia sebenarnya tidak dapat menipu diri kamu sendiri. Please do not deny ya. Sikap denial ini tidak sihat sebenarnya. Kalau kamu deny, maka kamu lebih parah. Kamu have to embrace kegagalan, kerinduan, kemudiannya cari solusi teman-teman. Baik teman-teman, kita lihatkan melalui pembacaan hari ini. Apakah yang ingin dia sampaikan seseorang yang sebenarnya memang ditakdirkan? Walaupun ya mungkin tidak ke jenjang pernikahan. Pertemuan kamu dengan dia sebenarnya is not an accident, bukan satu kebetulan. Ya, pertemuan kamu dengan dia memang bukan dirancang teman-teman. Kamu lihat ya, kad ini terbuka sewaktu saya shuffle. Kamu lihat sendiri ya, dia terbalik sewaktu saya shuffle. We are connected. Mengapa kamu dengan dia connected, terkoneksi? Terbuka sendiri kad ini. Mengapa kamu dengan dia terkoneksi? Kerana alam semesta mendukung ke arah itu. Seolah-olah jika kamu ingin melawan arah angin itu akan bertiup dengan lebih kencang ke arah kamu. Lebih kamu melawan arus angin itu akan menolak kamu dengan lebih kuat. Kamu cuba melawan, kamu akan ditolak. Seolah-olah angin itu menolak kamu ke arah dia. Walaupun kamu ingin pergi sebenarnya. We are connected. Ini terbuka lagi teman-teman ya. Saya akan buka saja yang mana yang terbuka ya. Sewaktu saya shuffle tadi. Kamu dengan dia terkoneksi. There is only you in my heart teman-teman. Dia merasakan orang ini hanya percaya kamu sahaja yang wujud di hatinya si dia. Tidak ada orang lain. Tadi saya ada sebutkan di awal tadi, dia tidak berminat ya untuk menerima tawaran cinta lain. Ada lagi yang terbuka ya. Hanya kamu di hatinya. Tidak ada orang lain teman-teman. I could sense your presence near me. Walaupun tidak bertemu, tidak pernah bertemu, apapun itu ya, dia boleh merasakan kehadiran kamu di dalam fikirannya si dia. Wow, our differences did not change how I truly feel about you. Walaupun terdapat perbezaan antara kamu dengan dia, perbezaan status, agama, usia dan sebagainya, kepercayaan, kebudayaan, ini tidak menukarkan perasaan dia untuk kamu di sini. Masih ada kad yang terbuka ya. Kita lihat lagi. Wow, let's prove them wrong. Jika tidak ada keluarga yang mendukung, marilah kita bersama-sama membuktikan yang mereka ini salah. Bahawa cinta kita di antara kita adalah lebih kuat. Yang mereka ini salah ya jika tidak mendukung. Ini seperti let's prove them wrong ya. Saya buka saja yang mana terbuka teman-teman ya. Saya letakkan di sini. Sepertinya banyak juga yang terbuka ya. I'm sorry, I hid my true feelings from you. Teman-teman sangat sinkron seperti apa saya katakan awal tadi. Seseorang yang memang sudah hadir, sama ada hubungan baru atau lama, it's just that perbedaannya dia tidak menunjukkan perasaan dia. I'm sorry, saya meminta maaf, saya menyembunyikan perasaan sebenar saya dari kamu. Ini yang saya sebutkan tadi, energi ketiga teman-teman ya. Maka ada 6 kad yang terbuka di sini. Sewaktu saya shuffle tadi, saya bukakan 6. Teman-teman, ini adalah message yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini. Kita lihatkan ya. Bottom of the deck. Wow, teman-teman. Kamu lihat sendiri ya. Ini bukan kata-kata saya ya. Bottom of the deck ini mengatakan, please stay.
Dia seperti ingin kamu bersabar ya. Banyak pengorbanan, banyak air mata, banyak kekecewaan, banyak patah hati di sini. Tetapi dia mengatakan, please stay. Jangan pergi ke mana-mana. Wow, teman-teman, ini terpulang kepada kamu ya. Saya sudah membacakan energi readingan hari ini. Sepertinya energi kamu dengan dia sering terkoneksi. Kamu tahu kenapa? Kerana alam semesta mendukung ya hubungan ini. Sebab Tuhan dapat melihat ya jangka panjang ke depan itu bagaimana. Kita tidak dapat melihat. Kita hanya menilai apa yang kita lihat sekarang. Maka jika Tuhan dapat melihat masa depan kita, pembacaan tarot tidak dapat melihat masa depan, tidak boleh memprediksikan masa depan kamu. Maka hanya Tuhan yang tahu ya ke depannya bagaimana dengan orang ini. Maka Tuhan seperti takdir cuba menyatukan kamu dengan dia, walaupun ada kondisi di sini dengan terang-terangan menunjukkan kamu dengan dia saling blokir, ghostingan, mengelak ya. Semakin kita tolak, semakin akan tertarik. Begitulah ya teman-teman, law of attraction ini. Semakin kita tolak, maka semakin akan tertarik. Baik teman-teman, kita lihatkan inisial-inisial yang hadir untuk pembacaan hari ini ya. Maaf ya teman-teman, pembacaan hari ini juga sedikit panjang. Saya sudah cuba memendekkan, tetapi nampaknya banyak penjelasan yang harus diberikan di sini. Baik teman-teman, di sini ada huruf B, Bravo, X memang ada energi mantan ya. X, X-ray, T, Tango, B, XT, kita ada A, Alpha, ada huruf V, Victor, ada huruf C, Charlie. Kamu lihatkan ya, alfabet-alfabet yang hadir ini mungkin ada di, saya tidak tahu, di alamat rumah, nombor kenderaan, mobil ya, registration plate, nama panggilan, nama manja, nama sayang atau nama yang kamu sering panggil satu sama lain ya. D, Delta, L5, I, India, N, Norway. Memang ada cinta sembunyi-sembunyi di sini ya. Dan nampak sangat ada yang tetap menyembunyikan perasaan ini. W, watermelon. Kita juga ada huruf E, echo. Ada huruf Q, Quebec. Ada huruf M, Mike. Dan ada huruf O. Nah, hari ini teman-teman, saya tergerak untuk mengambil satu lagi alfabet. Saya tidak tahu mengapa ya. Sebentar, saya betulkan kamera agar kamu boleh lihat ya. Teman-teman, saya tergerak untuk membuka satu lagi alfabet kerana di sini ada tempat kosong ya. Kamu boleh melihat ya. Maka saya ingin melengkapkan tempat kosong ini. Saya akan menarik ya at random satu lagi alfabet. Okey, kita lihatkan. Okey, huruf Z teman-teman. Maka alfabet-alfabet hari ini lengkap ya, walaupun agak panjang. Kita ada B, X, T, A, V, C, Q, O, D, L, I, N, W, E, M, Z. Teman-teman, saya harap kamu dapat melihatnya dengan jelas ya. Oh teman-teman, maaf ya, readingan hari ini agak panjang. Saya harap pencerahan ini dapat sedikit sebanyak ya membantu kamu melihatkan kondisi kamu dan dia ya. Mengapakah sering terkoneksi. Saya mengharapkan ada jawapan ya bagi segala soalan-soalan kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, di akhir kata banyakkan berdoa kerana pembacaan ini hanyalah satu petunjuk dan hanya Tuhan yang mampu memberikan petunjuk yang benar teman-teman ya. Maka senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow ya. See you guys in my next video. Bye. Take good care.